Pernahkah Bapak merasa tiba-tiba cepat lelah, gairah hidup berkurang, tidur tak nyenyak, dan hubungan dengan istri terasa makin dingin? Padahal Bapak merasa tidak sedang sakit serius, tidak kurang makan, dan tidak kurang olahraga. Lalu kenapa ya, tubuh rasanya seperti makin melemah dari hari ke hari? Mungkin tanpa sadar, ada satu kebiasaan yang sudah bertahun-tahun dilakukan bahkan mungkin setiap hari yang perlahan-lahan menggerogoti kesehatan fisik dan mental, masturbasi harian. Ya, ini topik yang jarang dibahas di meja makan. Bahkan mungkin dianggap tabu. Tapi tahukah Bapak? Para dokter dan ahli kesehatan pria telah menemukan bahwa kebiasaan ini, terutama di usia 50-an ke atas, bisa membawa dampak serius bagi hormon, kualitas tidur, bahkan kehidupan rumah tangga. Apa saja dampaknya? Dan apakah semua pria mengalaminya? Di video ini, kami akan bongkar 7 dampak tersembunyi dari kebiasaan ini, berdasarkan fakta medis dari para dokter spesialis. Mari saya kenalkan dengan Pak Herman, usia 56 tahun, tinggal di Bekasi. Dulu beliau pensiunan PNS yang sangat aktif, suka berkebun, dan rajin ikut pengajian di lingkungan rumahnya. Tapi belakangan, beliau sering merasa cepat marah, susah tidur, tidak bergairah, dan rasa tubuhnya makin lemah meski sudah minum vitamin tiap hari. Bahkan hubungan dengan istrinya yang dulu harmonis, kini terasa hambar dan kaku. Setelah periksa ke dokter androlog, Pak Herman akhirnya menyadari, kebiasaan yang ia lakukan hampir setiap malam sejak pensiun masturbasi sebagai pelampiasan kesepian dan stres, ternyata membawa dampak pada kadar hormon dan keseimbangan emosinya. Saat mendengar itu, beliau menangis di ruang praktek dokter. Saya kira itu cuma cara pelampiasan biasa, katanya. Tapi ternyata, ada konsekuensinya bagi tubuh pria seusianya. Dan percaya atau tidak, kisah Pak Herman ini bukan satu-satunya. Banyak pria usia 50 tahun ke atas yang mengalami hal serupa, tapi memilih diam, malu, atau tidak tahu, harus cerita ke siapa. Padahal dengan pemahaman yang benar, mereka bisa menyelamatkan diri dari risiko gangguan hormonal, lemah syahwat, hingga gangguan prostat di usia tua nanti. Nah sekarang saya ingin tanya ke Bapak yang sedang menonton, Bapak tinggal di kota mana? Dan usianya berapa sekarang? Apakah Bapak juga pernah mengalami gejala seperti cepat lelah, susah tidur, atau hubungan dengan pasangan yang makin dingin? Jangan-jangan, tanpa sadar, Bapak juga sedang mengalami hal yang dialami Pak Herman. Sebelum terlambat, yuk tonton video ini sampai habis. Karena di dalamnya akan dijelaskan secara perlahan, dengan bahasa yang mudah dipahami, apa saja 7 dampak yang bisa terjadi akibat masturbasi harian di usia 50-an ke atas. Penjelasannya berdasarkan pandangan dokter ahli, jadi bukan asumsi sembarangan. Dan siapa tahu, setelah menonton video ini, Bapak bisa lebih memahami tubuh Bapak sendiri, dan mulai membuat perubahan kecil yang bisa menyelamatkan masa tua. Jadi jangan buru-buru keluar dari video ini ya, pastikan Bapak simak sampai selesai, karena di akhir video nanti akan ada tips praktis untuk mengurangi kebiasaan ini secara sehat dan perlahan. Dan kalau Bapak merasa video ini bermanfaat, mohon bantu kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman seumuran. Karena menjaga kesehatan bukan soal malu, tapi soal keberanian dan kasih sayang terhadap diri sendiri. 1. Menurunnya produksi hormon testosteron. Banyak pria usia 50-an tidak sadar bahwa tubuhnya perlahan-lahan mulai kekurangan bahan bakar utama sebagai pria, yaitu hormon testosteron. Hormon ini bukan sekadar soal gairah seksual, tapi juga berperan penting dalam menjaga energi, kekuatan otot, daya tahan tubuh, hingga kestabilan emosi. Dokter andrologi menjelaskan bahwa ketika pria terlalu sering melakukan masturbasi, terutama setiap hari tanpa jeda tubuh, dipaksa untuk memproduksi hormon dan sperma secara berlebihan. Dalam jangka panjang, sistem endokrin, pengatur hormon dalam tubuh, bisa kewalahan. Otak, khususnya hipotalamus dan kelenjar pituitari, akan memberi sinyal cukup ke testis karena produksi dianggap terlalu sering terjadi. Akhirnya, kadar testosteron menurun, bukan karena usia semata, tapi karena tubuh tidak punya waktu cukup untuk memulihkan diri. Gejalanya, Bapak akan mulai merasa cepat lelah, otot mulai mengecil, gairah hidup menurun, hingga muncul perasaan murung tanpa alasan. Ini bukan mitos, tapi hasil penelitian medis di berbagai jurnal kesehatan pria. Di usia muda, tubuh masih bisa mengimbangi. Tapi di usia 50-an, kemampuan regenerasi mulai melambat. Jadi kalau kebiasaan masturbasi masih dilakukan setiap hari, tubuh tidak punya waktu istirahat untuk membangun hormon dengan optimal. Testosteron itu seperti bensin bagi mobil.
Kalau tiap hari mobil terus dipakai ngebut, tapi bensinnya tidak pernah diisi ulang dengan cukup waktu istirahat dan pola hidup sehat, maka lama-lama mesin akan aus. Begitulah tubuh Bapak bekerja. 2. Resiko disfungsi ereksi dan lemah syahwat. Banyak pria mengira bahwa masturbasi itu semacam latihan, agar ereksi tetap lancar. Tapi kenyataannya, jika dilakukan terlalu sering, apalagi setiap hari, justru bisa menimbulkan kebalikan, disfungsi ereksi, atau yang biasa disebut lemah syahwat. Dokter spesialis urologi menyebutkan bahwa, ketika otak terbiasa mendapat rangsangan cepat dan instan dari pornografi, atau fantasi pribadi saat masturbasi, sistem saraf otak akan mulai menyesuaikan. Otak hanya akan memberi respons maksimal terhadap rangsangan yang cepat, tidak realistis, dan tidak datang dari pasangan. Akibatnya, saat berhubungan dengan istri atau pasangan, tubuh tidak merespons seperti biasa. Ereksi menjadi tidak maksimal, atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Pria jadi frustrasi, istri jadi kecewa, dan hubungan rumah tangga bisa mulai merenggang tanpa alasan yang jelas. Padahal, akar masalahnya berasal dari kebiasaan pribadi yang tidak pernah dibahas. Hal ini diperparah dengan usia. Di atas 50 tahun, pembuluh darah mulai menyempit. Aliran darah ke penis tidak sebaik saat muda. Jika ditambah dengan kebiasaan masturbasi setiap hari, yang membuat sistem saraf jadi tumpul terhadap rangsangan alami, maka resiko impotensi menjadi nyata. Yang menyedihkan adalah banyak pria merasa malu, menyalahkan istri, atau bahkan merasa dirinya tidak lagi jantan. Padahal, ini masalah fisiologis yang bisa dicegah dan diperbaiki. Tapi langkah pertama adalah menyadari kebiasaan yang jadi pemicu utamanya. 3. Gangguan tidur dan kualitas istirahat menurun. Tidur adalah kebutuhan vital, apalagi di usia 50 tahun ke atas. Tapi sayangnya, masturbasi harian terutama jika dilakukan malam hari sebelum tidur, seringkali menyebabkan gangguan tidur jangka panjang. Bukan karena tidak bisa tidur, tapi karena kualitas tidur menjadi sangat buruk. Pada awalnya, memang terasa rileks dan mengantuk setelah masturbasi. Tapi menurut para ahli saraf, otak justru terganggu, karena sistem dopamin, hormon kenikmatan, dipaksa bekerja terus-menerus. Tubuh mungkin tertidur, tapi otak tetap aktif secara tidak wajar. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, sering terbangun, dan bangun pagi dengan rasa lesu. Bapak mungkin merasa sudah tidur 7 jam, tapi tetap ngantuk sepanjang hari. Itu karena tidur Bapak tidak berkualitas. Dan kalau ini terus berlanjut, hormon melatonin, pengatur ritme tidur, akan terganggu. Lama-kelamaan, insomnia bisa terjadi meskipun tubuh lelah. Bahkan, beberapa penelitian menyebutkan bahwa masturbasi berlebihan dapat memengaruhi ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh. Ini berbahaya di usia lanjut, karena tubuh butuh ritme yang teratur untuk menjaga tekanan darah, metabolisme, dan daya tahan tubuh. Gangguan tidur bukan hanya soal rasa ngantuk. Ini bisa jadi awal dari masalah jantung, tekanan darah tinggi, dan bahkan penurunan fungsi otak. Jadi jika Bapak merasa tidur tidak pulas akhir-akhir ini, coba evaluasi kebiasaan malam hari Bapak. 4. Stres emosional dan perasaan bersalah. Masturbasi mungkin terasa seperti pelampiasan stres yang cepat dan mudah. Tapi untuk banyak pria usia matang, kebiasaan ini justru menimbulkan beban emosional yang lebih berat. Kenapa? Karena ada konflik batin antara keinginan tubuh dan nilai-nilai moral atau spiritual yang dianut. Banyak pria lansia merasa malu atau bersalah setelah melakukannya. Mereka mungkin berpikir, saya sudah tua, kenapa masih begini, atau apakah saya sudah tidak normal? Perasaan seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Karena lama-kelamaan, bisa memicu depresi ringan, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Dokter jiwa menyebut kondisi ini sebagai emotional drain, yaitu kelelahan mental, akibat konflik dalam diri yang tidak terselesaikan. Setiap kali melakukannya, ada rasa puas sesaat, tapi kemudian muncul rasa malu, kecewa pada diri sendiri, bahkan takut jika ketahuan oleh keluarga. Jika ini terjadi terus-menerus, maka mental bisa terkikis. Pria jadi lebih sensitif, mudah marah, atau malah jadi lebih diam dan menjauh dari lingkungan sosial. Padahal, kesehatan mental di usia senja sangat penting untuk mencegah penyakit degeneratif, seperti Alzheimer atau demensia. Emosi yang tidak tersalurkan dengan sehat bisa jadi racun dalam tubuh. Dan masturbasi harian yang diiringi rasa bersalah hanya akan memperparah luka itu secara diam-diam. Maka penting untuk mengakui perasaan itu dan mencari cara sehat untuk mengelolanya. 5. Penurunan kualitas sperma dan masalah kesuburan.
Mungkin Bapak berpikir saya sudah tua, tidak ingin punya anak lagi, jadi kualitas sperma tidak penting. Tapi itu keliru. Kualitas sperma bukan hanya soal reproduksi, tapi juga indikator kesehatan prostat dan sistem reproduksi pria secara keseluruhan. Setiap kali pria mengalami ejakulasi, tubuh membutuhkan waktu dan nutrisi untuk membentuk sperma baru. Jika ini terjadi terlalu sering, tanpa waktu pemulihan yang cukup, kualitas sperma bisa menurun drastis. Volume menjadi sedikit, gerakan sperma melemah, dan kadar hormon penyokong kesuburan menurun. Menurut penelitian dari beberapa institusi medis di Eropa dan Jepang, pria yang melakukan masturbasi setiap hari memiliki resiko lebih tinggi terhadap oligospermia, jumlah sperma rendah, dan motilitas sperma yang buruk. Ini bukan hanya soal kemampuan punya anak, tapi juga soal kesehatan prostat, testis, dan fungsi hormon. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa menyebabkan peradangan ringan pada saluran sperma atau bahkan pembengkakan prostat jika dilakukan tanpa pelumasan yang cukup. Dalam jangka panjang, ini bisa berkembang menjadi nyeri saat buang air kecil, atau bahkan gangguan ereksi. Ingat, tubuh pria tetap menghasilkan sperma di usia lanjut, dan itu adalah tanda vitalitas. Tapi jika dipaksa terus-menerus keluar setiap hari, tubuh tidak akan mampu menjaga kualitasnya. Seperti mesin mobil yang dipaksa jalan terus tanpa perawatan, akhirnya rusak pelan-pelan. 6. Ketergantungan dan kebosanan terhadap pasangan. Di usia 50-an ke atas, hubungan suami istri sudah bukan lagi soal gairah semata, tapi soal keintiman, kenyamanan, dan rasa saling menghargai. Namun, kebiasaan masturbasi setiap hari justru bisa menggerus hal-hal berharga itu secara perlahan tapi pasti. Ini bukan lagi sekadar soal fisik tapi soal mental dan emosional. Menurut para psikolog klinis, kebiasaan masturbasi yang dilakukan secara rutin dan berlebihan dapat menciptakan kondisi yang disebut sebagai ketergantungan seksual. Bukan karena pria tidak mencintai pasangannya, tapi karena otak sudah terbiasa mendapat hadiah instan, tanpa perlu proses interaksi emosional, atau sentuhan kasih sayang. Dalam jangka panjang, ini membuat hubungan dengan pasangan menjadi terasa datar, hambar, bahkan membosankan. Bayangkan seorang suami yang dulunya hangat, suka memeluk istri, kini tiba-tiba jadi lebih dingin, lebih banyak diam, dan tidak lagi tertarik menyentuh pasangannya. Padahal bukan karena ada orang ketiga, tapi karena otaknya lebih memilih stimulasi instan yang ia dapat saat sendirian. Istri pun jadi bingung, merasa tidak diinginkan, dan muncul konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Masturbasi berlebihan bisa juga menurunkan kepekaan emosi pria terhadap pasangan. Bapak mungkin merasa tidak ada masalah, tapi secara perlahan, istri bisa merasakan kehampaan dalam relasi. Ini adalah dampak yang tidak terlihat mata, tapi sangat dirasakan dalam hati. Dan jika dibiarkan, bisa membuat hubungan rumah tangga terasa dingin seperti dua orang asing yang hanya tinggal serumah. Ingat Bapak, usia senja bukan alasan untuk menjauh dari pasangan. Justru inilah waktu paling indah untuk kembali mendekat, saling merawat, dan membangun keintiman yang lebih dalam. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau Bapak punya energi emosional yang utuh, bukan yang sudah habis karena ketergantungan pada kebiasaan pribadi yang diam-diam menguras batin. 7. Risiko gangguan prostat di usia lanjut. Dampak terakhir ini adalah salah satu yang paling serius, karena berkaitan langsung dengan organ vital pria di usia tua, prostat. Prostat adalah kelenjar kecil yang berperan besar dalam produksi cairan sperma, dan menjaga fungsi seksual. Sayangnya, kebiasaan ejakulasi berlebihan akibat masturbasi harian dapat meningkatkan risiko gangguan prostat mulai dari pembengkakan, peradangan, hingga kanker prostat. Beberapa penelitian memang menemukan bahwa ejakulasi yang cukup sekitar 2-4 kali seminggu, dapat membantu membersihkan saluran prostat. Tapi jika dilakukan terlalu sering tanpa pemulihan dan perawatan tubuh yang seimbang, prostat bisa mengalami stres mekanis dan hormonal. Dokter urologi menjelaskan bahwa tubuh pria usia 50-an sudah mengalami perlambatan dalam penyembuhan dan regenerasi sel, termasuk sel-sel di kelenjar prostat. Ketika organ ini dipaksa bekerja terus-menerus setiap hari, tanpa waktu istirahat, maka risiko peradangan kronis, atau yang disebut prostatitis, meningkat. Gejalanya bisa muncul perlahan, sering buang air kecil di malam hari, nyeri saat kencing, atau rasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Dan banyak pria lansia yang menganggap itu hanya masalah biasa, karena usia, padahal bisa jadi, itu sinyal awal adanya masalah serius di prostat. Yang lebih berbahaya lagi, kondisi ini sering tidak terdeteksi, hingga memasuki tahap lanjut seperti benign prostatic hyperplasia, BPH, atau bahkan kanker prostat, yang membutuhkan penanganan medis intensif. Dan ironisnya, banyak pria yang menderita dalam diam.
Mereka malu periksa ke dokter, enggan cerita ke keluarga, dan terus melanjutkan kebiasaan masturbasi harian, karena dianggap tidak berbahaya. Padahal tubuh sudah memberi sinyal, hanya saja tidak didengarkan. Prostat bukan organ kecil yang bisa disepelekan. Di usia 60 tahun ke atas, ini adalah titik rapuh yang bisa menjadi awal kerusakan sistem reproduksi secara menyeluruh. Bapak harus tahu, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Mengurangi frekuensi masturbasi, menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga ringan, dan rajin memeriksakan kesehatan prostat bisa menjadi langkah sederhana untuk mencegah derita di masa tua. Karena tidak ada yang lebih menyedihkan daripada merasa sakit dan sendiri di usia senja, akibat kebiasaan yang sebenarnya bisa dikendalikan. Bapak-bapak sekalian, tubuh kita bukan lagi seperti saat usia 30-an. Di usia 50 tahun ke atas, setiap kebiasaan kecil membawa dampak besar. Termasuk kebiasaan yang sering kita anggap sepele, seperti masturbasi setiap hari. Kami tidak hadir untuk menghakimi. Tapi semata ingin mengingatkan, sudah waktunya kita mendengarkan tubuh, merawat hormon, dan menjaga hubungan dengan pasangan, agar tetap hangat sampai akhir hayat. Hidup sehat di usia senja, bukan soal seberapa kuat kita bertahan, tapi seberapa bijak kita memahami kebutuhan tubuh kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jaga diri, jaga hati, dan semoga Bapak diberi umur panjang, dalam keadaan sehat dan bahagia.